Mungkin kalau cerita sedikit, alhamdulillah kemarin lahirannya lancar. Walaupun emang kita awalnya plannya mau lahirnya secara normal, tapi di awal trimester 3 emang sama dokter akhirnya sepakat untuk akhirnya lahirnya secara sesar. Cuman alhamdulillah berkat semua bantuan tim dari Brawijaya, dokter-dokternya semuanya lancar. Terutama di Brawijaya kemarin dokter anestesia sama dokter Yanuar. Itu pas masuk ruang tunggu tadinya saya sama Nabila udah tegang udah kayak mau copot jantung, cuman dokter Yanuar yang bikin benar-benar langsung tenang dan kayak udah ini nggak ada apa-apa kok gitu. Iya, langsung bercanda. Terus proses lahirannya juga di dalam, kebetulan saya sendiri punya trauma darah, tapi itu pun alhamdulillah nggak ada masalah, nggak muntah, nggak pingsan juga di dalam. Dan kayak tim dokternya semua baik banget sih. Sambil proses lahiran sesar, Nabila sambil diajak bercanda terus dan semua. Jadi rasanya kayak cuma 5 menit tiba-tiba udah ada suara nangis anak kita, alhamdulillah. Kalau saya sih alhamdulillah senengnya banget gitu ya, karena pada awalnya kan memang maunya normal kan. Kalau normal tuh mungkin masih bulan Juli. Dan kita kan nggak tahu kapan lahirnya. Kalau normal kan tergantung pembukaannya kan, pembukaan berapa gitu. Kebetulan saya Juli kan syuting, jadi saya bilang majuin aja lah. Ntar kalau Juli saya nggak ada, di sana syuting jadi pusing. Film komedi jadinya sedih, film komedi jadinya bingung gitu ya. Udah, akhirnya pas ada keputusan untuk majuin untuk di sesar, saya senang banget. Kebetulan kan saya udah kenal sama sesar kan, waktu itu saya nari-nari bareng di Trans. Ya akhirnya pas dibilang mau dimajuin, saya senang banget. Dan pengalaman kan juga anak-anak saya dulu si Nabila doang yang normal, kalau anak saya yang lainnya kan semuanya sesar juga kan. Jadi ya saya sih berasa lebih nyaman aja ya, lebih cepat, lebih nyaman. Dan ini saya senang banget karena sesar kali ini bukan saya yang bayar ya, dia yang bayar sendiri gitu. Jadi wah bahagia banget saya, wah gokil. Oh iya, sama terima kasih juga buat ini geng lagi, tim dari Brawijaya Rumah Sakit ini. Saya happy banget dari nganterin anak saya USG. Saya datang ke sini, saya lihat ikutan masuk gitu ke Dokter Dinda ya. Dokter Dinda saya ikutan masuk. Dari pertama tuh saya lihat, kalau zaman kita dulu kan masih 2 dimensi ya, kalau ngeliat USG ya. Kalau sekarang udah 4D, gila. Mungkin tahun-tahun berikut anak-anak kita yang lainnya mungkin udah 5D, sampai bau kentutnya kita bisa nyium juga kayaknya. Ini wah, tapi bener-bener takjub sih saya ngeliatnya. Terima kasih banget. Tempatnya juga enak banget karena deket banget sama makanan di mana-mana. Saya di sini 2 hari naik 2 kilo kayaknya. Jadi cepet banget. Kalau dari kita ya, bapak-bapaknya Ivan sama Nabila ya, bapak ibunya tuh persiapannya sih lumayan matang ya, karena kita jam 3 udah nyampe sini. Jam 3 nyampe, terus masih nungguin mereka tegang masuk ke dalam ruangan, kita juga ikutan tegang. Saya bawa remote control mobil-mobilan, saya main di atas. Terus nungguin jam berapa? 5.53 ya? Iya, 5.53 pagi. 5.53 akhirnya Ivan keluar dari ruang persalin itu. Saya baru ketiduran tuh, akhirnya saya bangun, saya ngeliat, wah lucu banget anaknya nih, anak kecil kok udah mancung gini gitu. Ini anak saya kok jangan-jangan di dalam kebanyakan bohong kan, kalau Pinocchio bohong kan mancung ya. Ini kecil-kecil udah mancung, terus hafalin apa yang tanda lahir atau apa gitu, apalin gitu. Kebetulan dia ada tanda lahir di sini kayak baru dari Dufan. Ini ada capnya di sini. Terus ya udah, kalau kita mah senengnya bener-bener nggak bisa kebayang deh, apalagi cucu pertama ya. Cucu bro, gokil. Mana kepikir perasaan gue kemarin masih main sepeda. Kalau aku sebagai kakek nih ya, tadinya pinginnya dipanggilnya Oma. Biar beda aja dari orang-orang. Enggak, karena kemarin tuh semua manggil aku kan Bab ya. Anak-anak aku, mungkin belakangan juga fans aku, terus teman-teman aku juga manggilnya Bab gitu. Ini juga pengennya sih dipanggil Bab juga sama si bayi ini, karena gampang juga kan. Sebelum dia bisa panggil papa atau ayah, mungkin manggil Bab lebih gampang gitu kan. Ya udah, saya jadi Bab aja, Babung, Bab aku. Untuk nama Ivan sama Nabila kita baru tahu setelah di kamar. Jadi dari awal nggak pernah dikasih tahu, cuma dikasih tahu namanya tuh Noah. Wah, kita nebak-nebak tuh, setiap hari saya nebak-nebak apa gitu. Setiap hari buka chat GPT terus nulis kemungkinan nama Noah 3 suku kata. Kodenya gimana kan?
Nana Noana Lubis. Wah itu selama 9 bulan saya cari tuh Nana Noana siapa namanya, nggak ketemu sama sekali. Ya udah gitu. Namanya siapa? Jadi kalau nama panjangnya kebetulan alhamdulillah orang tua dua-dua dari semua sisi nyerahin ke kita berdua. Nama panjangnya itu Kanoadria Adenang Lubis. Nah jadi kalau Kanoadria sendiri artinya tuh petualang lautan yang berani. Tapi ya sebenarnya tadinya kita emang udah pengen namain Noahnya aja, cuman habis itu baru aku udah sama Bila sama-sama buat bareng. Cuman nama tengah dan nama belakangnya itu pengen ada dua-dua keluarga. Kalau Lubis kan karena kebetulan saya sendiri orang Batak, jadi udah langsung dapat farmnya, langsung turun. Cuman kalau dari keluarga Nabila, karena kebetulan Mbak punya nama tengahnya tuh Denang. Nah terus ada beberapa orang tua yang udah almarhum dari keluarga Bila, namanya Ade, nggak pernah punya anak cowok, termasuk juga suami ibunya Bila yang sekarang nggak punya anak cowok. Jadi Adenang artinya dari situ, Adenang campuran. Iya, Noah, keren kan Noah. Noah. Tadinya gue pikir namanya bisa juga ambilin gelas gitu, Noah ambilin gelas. Nggak ya, kurang ya. Maksa ya, nggak apa-apa lah. Iya. Nah, kalau bayinya sendiri alhamdulillah sekarang Noah sehat, lagi ada di nursery room. Emang masih belajar untuk minum ASI, belajar nyusu. Kemarin tuh lahir dia beratnya di 3,3 kilogram, 3 kilo 80 gram. Terus tingginya 48,5 cm. Terus ya itu aja informasi. Kecil udah pejabat. Iya. Peranakan Jawa Batak. Bisa dimasukin ke itu ya, hasilnya ya. Kalau proses persalinannya tadi pertanyaan pertama, kita kemarin sesar Eraks karena emang dari dokter objinnya dokter Dinda dari Indonesia itu mintanya emang sesar Eraks biar recovery-nya lebih cepet. Tapi emang itu benar sih, akhirnya setelah operasi 8 jam Nabila udah jalan-jalan di kamar, udah ke toilet, udah ya pelan-pelan lah gitu. Cuman ya emang si sesar Eraks ini kemarin udah dengar dari beberapa temen yang udah lahiran duluan juga, recovery-nya juga lebih cepat. Karena kan kita suami ya pengennya kalau ngejar kerja bisa lebih cepat lagi juga kan. Jadi pengennya istri recovery-nya lebih cepat. Sama kasihan juga kan kalau emang lama sakitnya. Yeah. Let me do that. Getting money with these white folks. Momen haru sekaligus membahagiakan menyelimuti aktor senior Tora Sudiro. Untuk pertama kalinya, ia menyandang status sebagai seorang kakek. Seperti apa ekspresi bahagia Tora saat bertemu awak media usai kelahiran cucu pertamanya? Yuk kita simak detik-detik emosionalnya. Tora Sudiro, yang selama ini dikenal sebagai sosok humoris dan santai, tampak tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat mengumumkan kelahiran cucu pertamanya. Dalam jumpa pers yang digelar secara spontan di Rumah Sakit Sriwijaya, Tora tampil mengenakan pakaian kasual namun wajahnya penuh cahaya kebahagiaan. Dalam keterangannya, Tora mengungkapkan, "Ini pertama kalinya saya ngerasa deg-degan kayak gini, padahal bukan saya yang melahirkan. Tapi begitu dengar tangisan bayi, rasanya campur aduk banget, bahagia, haru, dan langsung jatuh cinta sama cucu pertama saya." Tora juga mengungkapkan bahwa sang anak dan menantu dalam keadaan sehat, dan proses persalinan berjalan lancar. Ia bahkan sempat bercanda bahwa kini ia akan mulai belajar cara menggendong bayi lagi setelah sekian lama. Tak butuh waktu lama, kabar ini langsung viral dan mendapat banyak reaksi dari netizen. Beberapa komentar yang ramai dibicarakan. "Wah, kakek paling keren nih. Selamat ya Om Tora. Kaget juga ternyata anak Tora sudah punya anak. Cepat banget waktu berlalu. Makin ganteng jadi kakek. Nggak berubah dari dulu. Kebayang cucunya pasti lucu banget. Genetiknya keren." Kelahiran cucu pertama menjadi babak baru dalam hidup Tora Sudiro. Di tengah kesibukan dan kariernya di dunia hiburan, momen ini menjadi pengingat akan pentingnya keluarga dan cinta yang tulus. Sosok Tora kini bukan hanya seorang ayah dan suami, tapi juga seorang kakek yang siap menyambut peran barunya dengan penuh cinta. Selamat untuk Tora Sudiro dan keluarga. Semoga sang cucu tumbuh sehat dan membawa kebahagiaan untuk seluruh keluarga.
Gimana menurut kalian ekspresi Tora sebagai kakek baru? Tulis komentarmu di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update kabar selebriti terbaru lainnya hanya di channel ini.